Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini insyaallah. Meskipun tadi kita kejar-kejaran dengan waktu, ya sempat hujan dari Kediri, tapi alhamdulillah sampai di sini tepat pada waktu maghrib. Semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ghirah. Ghirah yang ini menunjukkan harga diri seorang muslim. Ghirah di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata cemburu. Namun cemburu yang dimaksud di sini bukan cemburu antara suami dan istri. Meskipun nanti itu juga akan bisa dimasukkan. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah al-ghiratu 'ala ad-din, yaitu cemburu atas landasan agama. Yang mana karakter ini sudah mulai hilang dan terkikis dari tubuh kaum muslimin. Sehingga tidak ada lagi sensitivitas dari seorang muslim untuk melakukan syiar, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Syiar ini sudah mulai hilang. Kemungkaran itu sangat banyak sekali di depan mata, di media, di masyarakat. Namun kita tidak lagi sensitif terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ketika tidak lagi sensitif, maka kecemburuan akan hilang. Sama seperti pasangan suami dan istri. Seorang suami yang mencintai istrinya, ketika istrinya melakukan hal-hal yang dipandangnya itu tidak baik terhadap hubungan mereka, maka dia akan muncul dalam dirinya perasaan cemburu. Yang mana cemburu ini akan membuat si suami melindungi istrinya, menjauhkan dia dari hal-hal yang tidak dia sukai. Demikian pula kita dalam beragama harusnya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari menyebutkan la ahada aghyaru minallah. Tidak ada orang yang lebih cemburu daripada Allah. Falidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Karena Allah Subhanahu wa taala punya kecemburuan yang besar terhadap agama Islam, maka ada hal-hal di sana yang Allah Subhanahu wa taala larang, tidak boleh kita dekati, tidak boleh kita lakukan. Ya. Apa itu al-fawahish? Perbuatan-perbuatan keji seperti zina dan hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang tampak contohnya apa? Contohnya pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.
Kemudian misalkan wanitanya membuka aurat, atau yang tidak tampak seperti propaganda-propaganda yang sekarang ya santer sekali dihembuskan tahun demi tahun, waktu demi waktu, dan yang dibuat sedemikian rupa seakan-akan itu adalah sebuah kemajuan dari budaya, itu adalah sebuah kemajuan dari peradaban, sehingga orang-orang yang tidak mau bergaul dengan lawan jenisnya dianggap orang yang fanatik, orang yang terlalu kolot, orang yang kaku, ya, dan dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek untuk membunuh karakter orang-orang yang cemburu kepada agamanya. Dan lebih parah dari itu, baru-baru ini semua orang ya disibukkan dengan berita yang viral, yaitu kita harus menghormati dan toleransi kepada pasangan sesama jenis, ya. Maka apabila kita tidak bereaksi melihat hal-hal yang seperti ini, itu tandanya kecemburuan kita sudah mati. Berarti mereka sudah berhasil. Mereka terus ngetes kaum muslimin, hari demi hari dites kita, apakah sudah berhasil ataukah belum program mereka. Dites kita, cemburu tidak kaum muslimin, cemburu tidak, dan seterusnya, sampai nanti kita akan memaklumi hal-hal yang seperti itu. Kita akan menganggapnya biasa. Dan ini adalah program yang diprogramkan oleh orang-orang kafir jauh sebelum kita ada. Bahkan sebelum kemerdekaan, itu yang mereka lakukan. Dulu ketika zaman-zaman perang salib tahun 400 Hijriah sampai 600-an Hijriah, ada sekitar 8 kali peperangan itu terjadi. Namun kaum muslimin tercatat dalam sejarah selalu bisa bertahan. Meskipun gempuran tentara salib ini begitu dahsyatnya, namun kaum muslimin selalu bertahan. Kenapa? Imannya masih ada di sini. Sehingga diserang seperti apapun mereka tetap kuat. Meskipun ada yang mati, matinya mereka dengan bangga. Matinya mereka mengharapkan pahala. Sampai akhirnya orang-orang Nasara ini paham, cara mengalahkan orang Islam ini adalah dijauhkan dari Islam. Sehingga muncul dulu itu ajakan-ajakan kepada sya'biyah qaumiyah, ajakan-ajakan kepada kesukuan, atau zaman sekarang istilahnya nasionalisme. Nasionalisme yang dibuat ya seakan-akan berseberangan dengan agama. Padahal kalau kita cinta kepada Indonesia, bukan berarti kita harus meninggalkan agama Islam. Kalau kita cinta kepada negara, bukan berarti kita nggak boleh jadi orang Muslim. Namun begitulah mereka mengesankan, kalau kita mau jadi orang yang nasionalis, nggak boleh jadi orang yang agamis. Ya. Di Kairo muncul seruan untuk kembali kepada ajaran-ajaran asli Mesir. Kita diajak untuk mempelajari lagi sejarah tentang Fir'aun, diajari lagi untuk memakai bahasanya Fir'aun, bahasa Kairo asli, bukan bahasa Islam. Di Turki juga sama, muncul seseorang yang menjadi agen mereka, kemudian berhasil menguasai Turki, yaitu Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk itu menjauhkan Islam sejauh-jauhnya. Gak boleh belajar Islam, gak boleh pakai bahasa Arab, sholat harus pakai bahasa Turki, ya. Kemudian di Irak diajak kembali kepada peradaban Babilonia, dan seterusnya. Itu dulu. Kemudian alhamdulillah kaum muslimin bangkit lagi. Kemudian mulai sekarang dihancurkan lagi. Ini harus kita sadari, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Dimulai dari mana? Dimulai dari ilmu tentunya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia robah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya atau dengan tulisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi.
Kalau nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan tulisan, minimalnya nge-share. Ya, zaman sekarang antum bisa tinggal pencet tombol share. Tulisan sudah ada, ceramahnya ustadz sudah ada, tinggal antum sebarkan. Antum pasang di story antum, di status WA antum, biar orang-orang lihat. Kalau sudah tidak mampu lagi, maka kita boleh diam. Tapi itu tanda iman kita sudah sangat lemah, dan kita hanya mengingkari dengan hati. Minimalnya nggak setuju, minimalnya menjauh, tidak duduk-duduk dengan orang-orang yang seperti itu, tidak nongkrong dengan orang-orang yang pemikirannya sesat, ya minimalnya itu. Tapi masa ya kita rela jadi orang yang imannya lemah, padahal masih gagah-gagah, ya masih muda, masih kuat, masih bisa mulutnya berargumentasi, matanya masih kuat untuk membaca, kuota juga masih banyak untuk nge-share, ya. Tapi kadang-kadang karena jiwa kita sudah dilemahkan itu, gak punya sensitivitas lagi. Kembali kepada hadis tadi, barang siapa yang melihat kemungkaran, yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui dulu mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar. Ini saja masih samar-samar. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang mubah. Ini masih samar semuanya bagi kita. Dan sengaja memang disamarkan. Sekarang banyak kaum muslimin yang menyaksikan kemungkaran di rumahnya, tapi tidak tahu. Kalau tidak tahu, bagaimana bisa mengingkari? Contohnya, antum di rumah masih punya televisi, masih banyak nggak kemungkaran dari televisi? Banyak sekali. Tapi kita seakan-akan menontonnya enjoy saja, gitu. Ya, karena sudah dianggap lumrah, ya. Padahal salah kaprah itu. Dan suami yang membiarkan istrinya melakukan hal itu, kata Rasulullah SAW, itu dayyus, wala yadkhulul jannata dayyus. Itu orang yang dayyus. Dayyus itu nggak punya kecemburuan, melihat keluarganya melakukan kemungkaran dibiarkan. Dan orang yang tidak punya cemburu tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dari kotak itu. Kalau nggak punya televisi, punya handphone. Di sini juga banyak, ya, kemungkaran-kemungkaran. Kita juga kadang-kadang nggak sadar yang mana yang mungkar, mana yang tidak. Bahkan kalau kita pergi ke hal-hal yang lebih rinci lagi, ya, misalkan menolak syariat Allah, itu bisa terjadi dari siapa saja. Kenapa? Karena kita kadang-kadang beragama ini masih pakai hawa nafsu, masih pilih-pilih. Yang cocok saya ambil, yang nggak cocok nggak saya ambil. Yang senang saya ambil, yang nggak senang nggak saya ambil. Ya. Dan ini fenomena yang bahkan orang-orang yang sudah ngaji pun kadang-kadang masih seperti itu. Masih seperti itu. Ya. Misalkan masalah-masalah yang kecil saja dalam hal berpenampilan. Kadang-kadang kita tidak ilmiah, tapi melakukannya itu berdasarkan, ya saya suka ini, saya lakukan. Kalau itu saya kurang cocok, kayaknya kurang pas buat saya, maka saya nggak lakukan. Ya, isbal dan tidak isbal. Ya, kemudian yang wanita misalkan berjilbab yang lebar, ya menutup aurat dengan sempurna atau tidak, misalkan. Kemudian mungkin masalah yang lebih sensitif lagi bagi wanita, ya, masalah ta'addud zaujat misalkan, itu juga terjadi penolakan, ya, poligami. Itu kadang-kadang dianggap sebagai berita duka. Poligami itu, orang bukan datang untuk memberikan selamat, tapi datang untuk berbela sungkawa. Dan itu para wanita itu, ya, iya tidak? Iya, itu harus diakui. Ya, padahal kadang-kadang ustazah punya ilmu, ya. Nah ini contoh-contohnya seperti itu.
Buya Hamka, beliau punya buku bagus, judulnya Ghirah, tantangan di dalam beragama Islam, di mana beliau membahas di zaman beliau dan zaman sebelum kemerdekaan, di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya dijuluki dengan julukan-julukan yang menjauhkan mereka dari masyarakat, seperti fanatik, terlalu kaku, Wahabi, dan seterusnya. Dulu yang dijuluki Wahabi, kata Buya Hamka, adalah orang-orang yang belajar agama ya dengan tekun, dengan rajin. Di antaranya adalah orang Muhammadiyah, dijuluki Wahabi. Tuanku Imam Bojol dijuluki Wahabi. Ya. Kemudian tentara-tentara Padri dijuluki Wahabi. Bahkan dalam buku beliau dari Perbendaharaan Lama, beliau menyebutkan bahwasanya ini sebenarnya adalah alat pemerintahan kolonial untuk membunuh karakter para pejuang-pejuang Islam. Dianggap mereka itu orang yang terlalu keras, radikal, sehingga masyarakat takut dan masyarakat tidak berani bergaul dengan mereka, menjauhi mereka. Apabila ada anak-anak mereka yang belajar, ya, dijauhkan sejauh-jauhnya, dan mereka telah berhasil. Maka kata Buya Hamka, ini hal yang wajib kita pikirkan bersama. Dan beliau menulis buku kecil, hanya 100 halaman, Ghirah itu. Beliau di situ mengungkapkan bahwasanya dahulu di zaman Rasulullah SAW, ya, mereka ketika melihat kemungkaran semuanya merasa tidak enak di dalam hatinya sini. Merasa itu adalah sesuatu yang risih, harus dihilangkan. Ya. Dan mereka punya ilmu. Semakin kesini, ya, kita dibuat tidak lagi mengerti yang mungkar itu yang mana. Ya. Kata beliau dulu setelah zaman kemerdekaan, pemerintahan kolonial itu membawa adat-adat budaya dari negara lain, dibawa kepada agama Islam di Indonesia ini, seperti tari-tarian untuk menjamu tamu. Awalnya dari tamu kepresidenan, tamu pemerintah, kemudian merembet kepada acara-acara orang kaya. Akhirnya pesta pernikahan ada dansanya. Awalnya mereka berdansa dengan pasangannya sendiri, tapi lama-lama orang dibuat berdansa dengan pasangan orang lain dengan cara bertukar pasangan dengan alasan, ya, adu jago-jagoan mana yang lebih lihai dalam berdansa, menari. Dan kalau laki-lakinya tidak mau meminjamkan istrinya, dianggap terlalu fanatik kepada agama, kuno kamu terbelakang kamu, ini budaya modern. Akhirnya apa? Si suami ini tidak kuasa menolak karena sudah berada di tengah-tengah pesta yang seperti itu. Akhirnya sudah. Awalnya mungkin dalam hatinya dia marah melihat istrinya dipegang pinggulnya oleh laki-laki yang lain. Tapi lama-lama itu menjadi tren. Bahkan kalau dia tidak meminjamkan istrinya untuk menari dengan orang lain, ya, dicemooh oleh masyarakat ramai. Dan akhirnya sampai sekarang bisa kita lihat, ya, dipertontonkan di media-media. Bahkan kalau dulu masih pakai jilbab, sekarang tidak pakai, dibuka auratnya. Dari sisi pendidikan juga begitu. Dari sisi pendidikan, dulu sebelum kemerdekaan, madrasah-madrasah itu banyak, dan mereka lebih unggul secara pendidikan dibandingkan sekolah-sekolah yang dibuat oleh pemerintahan kolonial. Kemudian mereka membuat yang namanya standarisasi. Standar itu bagus tidak? Bisa bagus, bisa enggak. Kita tinggal lihat standarnya siapa. Ya. Dalam manajemen internasional ada yang namanya ISO. Yang internasional standar apa itu? O-nya. Operasional, ya. Itu dibuat oleh lembaga yang mereka cari keuntungan untuk mereka sendiri. Dan kalau kita mengikuti mereka, artinya mungkin kalau perusahaan kita sudah lebih tinggi, disuruh turun lagi, gitu. Nah, sekolah juga begitu dulu. Madrasah-madrasah itu dibagi 3 oleh mereka.
ada madrasah sekolah informal kayak gini, pengajian di masjid. Ini informal. Ya. Kemudian ada yang non formal. Non formal itu sudah ada gedungnya, ada kurikulumnya, tapi belum mengikuti standar nasional. Kalau sudah mengikuti standar nasional dibilangnya sekolah apa? Formal. Di awal kemerdekaan, sekolah formal itu adalah sekolah yang kalau pindah ke sini, ke sana, ya, dari sekolah-sekolah buatannya negara, antum bebas, nggak perlu lagi ada materi-materi khusus yang harus dipelajari, bisa setara dengan sekolah yang lain. Tapi pelajaran agama dikurangi, sangat banyak sekali. Dibuat boleh hanya 30 atau 20% saja. Artinya nggak semua kata standar itu bagus. Kemudian digulirkan lagi kata netral. Orang dibilang netral itu seakan-akan orang yang masya Allah, ya, objektif, orangnya itu moderat, ya, moderat dalam tanda kutip, ya. Kemudian nggak fanatik, nggak terlalu kaku. Padahal dalam kata netral itu tidak semuanya baik. Karena netral itu artinya kita tidak berpihak. Dan kalau kita tidak berpihak, artinya kita abu-abu orangnya, nggak jelas. Terus nanti kalau ditanya misalkan oleh mungkar nakir setelah kita mati, man rabbuka, netral. Hah? Man nabiyuka, netral. Ya semua nabi nggak apa-apa ya Allah. Wa madinuka, apa agamamu, netral. Kan nggak bisa kita begitu, ya kan? Nah dari netral digiring lagi kata Buya Hamka kaum muslimin kepada sekularisme. Dari kata netral tadi dimatikan sensitivitasnya, nggak sensitif lagi kepada kemungkaran, nggak sensitif lagi kepada agama Islam sama agama lain. Islam sama saja, Tuhan yang ini yang itu sama saja, Nabi yang ini yang itu sama saja, kitab yang ini yang itu sama saja. Akhirnya digiring lagi kepada sekuler. Sekuler kalau sudah sampai ke situ artinya kita disuruh untuk bernegara tanpa agama. Balik lagi ke nasionalisme tadi, ya. Berarti kalau orang Indonesia disuruh bernasional itu harus pakai bahasa Indonesia, nggak boleh pakai bahasa Arab. Ini kalau kita kembali kepada kata standar, aneh tidak, jamaah? Hah? Orang ya menguasai banyak bahasa nggak boleh, harus pakai bahasa satu saja, yaitu bahasa Indonesia. Aneh gitu kan? Kan kita katanya harus bisa berwawasan luas, kita harus bisa bergaul dengan internasional, dengan berbagai negara. Tapi kenapa ya bahasa lain nggak boleh kita pelajari? Bukan berarti ketika kita menguasai bahasa asing kemudian kita tidak mempelajari bahasa Indonesia. Kok dipahaminya salah sih? Kenapa ketika kita belajar bahasa Arab dipahaminya saya benci bahasa Indonesia? Dan itu adalah pemikiran yang sekarang ada pada para mahasiswa. Ya, para mahasiswa sekarang berpikirnya seperti itu. Ketika saya pernah menghadapi seorang mahasiswa alumni kampus Islam di Malang sini, ya, dia melamar kerja, kemudian dia menyodorkan 2 ijazah. Ijazah satu ini ajaib, yaitu dia lulusan Fakultas Syariah. Ijazah yang kedua dia lulusan Fakultas Hukum. Masya Allah, ya, 2 double degree. Saya lihat nilainya bahasa Arab C, agama Islam C. Terus saya berdiskusi dengan dia, dialog. Kenapa bahasa Arab nilai kamu jelek? Ternyata jawabannya seperti itu tadi. Karena kita orang Indonesia. Dan Islam itu bisa dipelajari dengan bahasa apa saja. Islam bukan milik orang Arab. Di situ ada materi usul fikih. Ya, usul fikih itu adalah alat hukum dalam Islam. Saya tanya, kamu belajar usul fikih pakai bahasa apa?
Dia bilang pakai bahasa Indonesia. Seandainya kalau kamu dibohongi orang, atau minimal misalkan bukumu salah cetak lah misalkan. Kalau kita mau husnudzon sama orang, guys, anggaplah bukunya yang salah cetak. Kamu tahu itu salah atau tidak dari mana? Kalau kamu nggak ngerti bahasa Arab, ya, nah di situ muter-muter, nggak mau menjawab. Ya, intinya kalau kita cinta bahasa Arab itu kita benci dengan bahasa Indonesia. Kalau kita rujukannya ulama-ulama Arab, kita benci kepada ulama Indonesia. Waduh, ini sudah nggak bisa lagi nih dipertahankan orang seperti ini, karena pemikirannya berbahaya. Maka saya suruh pulang, besok nggak usah kerja, ya, berbakti sama orang tua, udah, nggak usah datang sini lagi. Nah, ternyata ketika saya mencoba untuk masuk ke sekolah tinggi yang di negara kita ini, bahkan yang negeri juga sama, ya. Jadi memang dibuat bahasa Arab itu jelek kesannya. Bahkan standar kalau kita S2 untuk lulus tesis kita itu yang dijadikan syarat adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Padahal fakultasnya adalah fakultas agama Islam. Kan itu aneh, ya. Jadi disyaratkan nilai TOEFL bukan nilai TOEFL bahasa Arab. Nah, padahal dua-duanya ada, ya. Dua-duanya adalah tes yang diakui di kampus itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ini sudah sampai ke tingkat mahasiswa, maka sebentar lagi akan turun. Ya, dulu ada salah satu presiden juga yang mengkampanyekan multikulturalisme. Multikulturalisme itu apa? Multi itu artinya beragam, kultur itu artinya budaya, ya, isme itu artinya sebuah ajaran, ya. Jadi ada sebuah teori ajaran yang mengajak untuk menghargai keberagaman budaya. Dan itu dianggap sebuah kemodernan, dianggap sebuah kemajuan peradaban. Sehingga dari situlah nanti masuk kemaksiatan atas nama budaya, dan nggak boleh diingkari, karena kita diajak untuk menghormati keberagaman dalam berbudaya. Bisa kita bayangkan, ya, budaya ini kan buatan manusia, sedangkan agama Islam itu buatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur mana yang buatan manusia itu sesuai atau tidak. Yang sesuai boleh dilanjutkan, boleh. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku itu diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia disempurnakan oleh Islam. Dulu zaman jahiliyah banyak sekali akhlak-akhlak yang mulia, seperti mereka itu orang yang dermawan, menjamu tamu-tamu Allah yang mereka ingin haji dan umrah, ya. Mereka juga punya keberanian, mereka punya sifat kesetiaan. Dilestarikan sifat-sifat itu di dalam Islam. Tapi yang buruk kan nggak dianggap budaya. Seperti apa? Kalau mereka punya anak perempuan, mereka merasa ini adalah sesuatu yang memalukan di dalam budaya orang Arab jahiliyah. Apakah dilestarikan dalam Islam? Tidak. Bahkan Allah SWT mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak kecil wanita itu nanti ditanya oleh Allah, atas dosa apa dia dibunuh oleh ayah mereka, ya. Itu budaya kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi karena ya atas nama budaya, atas nama adat istiadat, ya sudah dilakukan saja. Ya. Di masyarakat kita ini banyak budaya-budaya kesyirikan. Di Arab dulu juga banyak. Seperti mereka membuat Tuhan mereka sendiri. Ada yang orang kaya dari emas, kalau kurang emasnya, ya, ada yang dari perak, ada yang dari kayu. Yang punya kayu yang mahal ya bagus, kalau kayunya jelek ya dari bambu mungkin. Ada yang nggak punya, pakai korma, ya, dibuang bijinya kemudian dibikin adonan, dibentuk. Ada yang dari roti.
Kan nggak masuk akal itu. Bagaimana orang bisa menyembah Tuhan yang adonannya dia buat sendiri, kemudian kalau dia lapar dia makan. Makanya ketika datang dakwahnya Rasulullah SAW membuka wawasan mereka. Anak-anak muda berpikir, iya juga ya, nggak mungkin, ini kan bodoh sekali. Sampai anak-anak muda yang masuk Islam ngerjain orang tuanya. Tuhannya bapaknya itu dibuang ya ke sapi tank. Bapaknya besoknya pagi-pagi marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak dia, siapa yang berani buang Tuhan kita ini ke tempat yang kotor. Diem semua anak. Besok malam lagi dibuang lagi sama anak-anaknya. Sampai 3 kali ya. Akhirnya bapaknya mengalungkan pedang di leher berhala itu. Bapaknya bilang gini, saya udah bingung, saya cari-cari orangnya nggak ketemu, siapa yang buang kamu ya, kamu kan Tuhan, besok lawan sendiri, ini pedang. Dibuang lagi sama anaknya, pedangnya juga ya kan. Sampai di situ bapaknya sadar, ini kan nggak masuk akal. Kalau dia Tuhan betulan kan harusnya ngelawan gitu, atau minimalnya yang buang dia itu dibikin kualat kayak atau apa, kayak tangannya putus atau kena musibah atau bencana alam atau apa, kan nggak bisa juga ya. Dakwahnya Nabi Ibrahim juga begitu sama. Akhirnya apa? Masuk Islam ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau budaya-budaya ini sekarang dikembangkan lagi dengan pemikiran yang seperti itu harus kita hargai, maka ini akan kembali lagi mematikan apa tadi? Ghirah ya, nasionalisme, sekularisme dan seterusnya. Buya Hamka menulis buku ini ketika umur beliau 68 tahun. Dan beliau cerita di sini di halaman 45. Beliau mengatakan untuk kita fikirkan bersama. Karena beliau sudah melalui setengah abad lebih berdakwah. Beliau memang menulis ya buku-buku yang ya dikritik lah oleh para ulama waktu itu. Novel, ya kan? Tapi di umur ini beliau sudah fokus banget untuk dakwah dan beliau di penjara juga, ya kan? Jadi ketua MUI juga waktu itu. Jadi benar-benar merasakan bagaimana dakwah itu. Nah, beliau mengatakan di sini, sebagai seorang yang telah berumur sekarang 68 tahun secara Masehi dan 70 tahun secara Hijri. Karena memang bedanya 2 tahun antara Hijriah dan Masehi. Dan sejak tahun 1958 jadi imam di sebuah masjid yang besar di Jakarta dan telah masuk 10 tahun memberikan kuliah subuh di Radio Republik Indonesia. Maka jadilah saya ini tempat tumpuan bertanya orang banyak. Hampir tiap hari datang surat menanyakan soal-soal agama. Hampir tiap petang orang datang mengadukan permasalahannya, mengeluhkan kericuhan rumah tangganya, mohon nasihat tentang sesuatu kemelut yang tengah dihadapinya. Tetapi di antara begitu banyak soal adalah satu hal yang sangat mendebarkan hati, menggoncangkan jantung, kata beliau. Bahkan kadang-kadang menimbulkan pertanyaan akan bagaimanakah jadinya perkara ini kelak. Beliau mengkhawatirkan masa depan bangsa ini, umat Islam. Sudah 2, 3, 4 dan 5 kali dan lebih orang datang mengeluh, terutama seorang ibu yang minta sikap apa yang dilakukannya terhadap anak perempuannya yang sekarang telah hamil sekian bulan akibat pacaran. Dan sekarang itu dianggap biasa sekali keluar laki-laki perempuan berduaan itu malam minggu dijemput ke rumahnya, kadang-kadang orang tuanya bilang terima kasih. Nih, makasih ya Mas sudah ngajak anak saya jalan-jalan. Allah musta'an. Zaman dulu enggak ada orang begitu. Sekarang terima kasih. Ya kalau di kota seperti Malang ini nggak tahu lagi jadinya seperti apa. Di Pare itu begitu, orang tua ya anaknya diantarkan laki-laki ke rumah, makasih ya Mas ya sudah jagain anak saya. Lo jagain gimana? Itu kan dibawa keluar kok jagain. Ya. Jadi sudah seperti itu orang tua zaman sekarang. Karena lihat TV setiap hari, oh trennya seperti ini. Nggak boleh ngelarang. Kalau ngelarang berarti orang tua kolot, ya, terbelakang, nggak ngerti budaya, nggak modern. Nah, ini beliau mengatakan seperti itu. Pacar, kata beliau, yang membuntingkan itu kadang-kadang sesama beragama Islam.
kadang-kadang pemeluk agama lain, Kristen, Katolik, Hindu atau Buddha. Ini pertanyaan yang masuk kepada beliau. Nah, yang lebih menyedihkan kata beliau, kedatangan seorang ibu minta nasihat tentang gadisnya yang sudah hamil padahal usianya baru 16 tahun. Ini tahun berapa? 1958. Sekarang 2022. Pelajar SMP pacaran dengan anak SMP, hamil. Ya. Seorang ibu juga yang taat beragama kata beliau pernah menangis terseduh-seduh mengatakan bahwa anak perempuannya telah lari dari rumah, telah masuk agama Kristen, ya, dan pergi menikah di gereja. Nah, kayak gitu-gitu. Dan ini masih banyak, ya, masih banyak sekali. Beliau sini mengatakan juga bahwa orang tua di zaman itu sudah mengatakan berilah kebebasan pada anak untuk memilih agama. Itu tahun 1958. Jadi konsep la ikraha fid din di dalam surat Al-Baqarah itu, tidak ada paksaan dalam beragama, itu dipahami salah. Mereka memahaminya anak itu biarkan milih agamanya sendiri. Bukan begitu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah kita nggak boleh memaksa orang agama lain untuk masuk agama kita. Bukan berarti tidak memberikan pengarahan kepada anak kita. Nah, ini kalau kita memahami agama secara parsial, secara sepotong-sepotong, jadinya begini. Ada perintah untuk mendidik anak. Allah SWT juga mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu dibuang. Yang diingat cuma satu, ayat toleransi. Apa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi ini salah kaprah. Kemudian beliau juga mengatakan, renungkanlah ini dalam hati kita masing-masing. Pemerintah selalu menyuarakan bahwa zaman sekarang adalah zaman pembangunan. Ini bagus sekali ucapan beliau. Pembangunan dalam segala bidang. Bidang rohani dan jasmani, material, spiritual, untuk terlebih dahulu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Ini yang beliau tentang waktu itu. Dan sekarang kan juga begitu kan, ada istilah-istilah macam-macam lah. Intinya untuk mengajak Indonesia supaya lebih maju, membangun Indonesia. Bagaimana pembangunan itu akan berhasil dengan sukses, kata beliau, kalau azab dan kutukan Allah telah meratai kita semuanya, yang bersalah dan yang tidak bersalah, yang zalim dan yang tidak zalim, semuanya kena. Jangan bilang kan saya yang melakukan, kamu enggak, ya enggak usah ngurusin saya. Nah, itu mematikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian kepada fitnah, kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras hukumannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti ada dua lantai perahu atau kapal. Ada orang-orang yang naik di lantai bawah, ada orang-orang yang naik di lantai atas. Orang-orang yang ada di lantai bawah, di dek bawah, itu mereka ingin mengambil air. Tapi mereka karena nggak pengen ganggu, nggak pengen menyibukkan orang yang di atas, airnya ada di atas. Mereka bilang begini, ya daripada kita ganggu orang yang di atas, ya kita lobangi saja perahu ini supaya kita langsung dapat air dari luar. Kata Rasulullah SAW, kalau orang-orang yang ada di atas itu diam saja, membiarkan orang-orang ini melobangi perahu, halaku jami'ah, mereka akan binasa semuanya. Seperti itulah bermasyarakat. Ya, kita harus saling tawasau bil haqqi wa tawasau bi as-sabr, menasihati kepada kebenaran dan menasihati untuk bersabar.
istrinya Nabi Lut juga begitu. Allah SWT mengatakan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Kami akan menyelamatkanmu, kata Allah, dan keluargamu kecuali istrimu. Istrimu termasuk orang-orang yang diazab, kata Allah. Kenapa? Apakah istrinya Nabi Lut ini melakukan hubungan sesama jenis? Tidak. Tapi karena dia apa? Mendukung. Ya, mendukung. Dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagus sekali yang diucapkan oleh Buya Hamka ini. Jadi kalau kita mau membangun ya, bangunan seperti apa yang akan sukses kalau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pondasi yang benar untuk membangun sebuah peradaban kemajuan adalah Islam, tauhid, iman, sunnah, ya, taat bukan maksiat. Seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu berdakwah, ya, tidak seperti kita zaman sekarang. Kita bagi-bagi sembako, amplop kepada masyarakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan Islam, apa yang beliau tawarkan? Beliau bawa uang keliling Ka'bah? Enggak. Beliau mengatakan, "Man yang suruni, man yu'ayyiduni, fa uballigha risalata rabbi." Siapa yang menolong saya, siapa yang mau bantu saya untuk menyampaikan agama Tuhan saya, walahul jannah insyaallah, dan dia akan dapat surga insyaallah. Siapa yang percaya kira-kira? Surga? Apa surga? Ya, mereka aja akhirat enggak percaya. Orang-orang Quraisy itu bagaimana percaya surga? Makanya Rasulullah SAW 13 tahun ya, berhasil baru di akhir-akhir ketika datang orang-orang Madinah, Yathrib, 3 orang. Karena mereka sudah dengar kabar tentang Nabi terakhir dan ciri-cirinya mirip seperti Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan jangan sampai orang Yahudi mendahului kita, kita harus duluan. Beriman 3 orang ini, pulang ke Madinah, ngajar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tugas dakwah itu bukan tugasnya Nabi saja. Siapapun yang punya ilmu harus berdakwah. Datang tahun berikutnya 12 orang, terjadilah baiat Aqabah yang pertama, Masya Allah. Pulang lagi 12 orang, datang tahun berikutnya 70 orang, terjadi baiat Aqabah yang kedua. Nah, di situ mereka berikrar untuk menolong Rasul SAW. Dan disitulah setelah itu Madinah disiapkan oleh Rasulullah SAW dengan dakwah, ya, dengan kualitas masyarakat yang mereka mau berislam bukan karena dunia, tapi betul-betul mengharapkan surga. Itu kan istimewa itu, sahabat-sahabat yang awal-awal itu. Makanya setelah itu diizinkan Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, karena bangunannya sudah kokoh, yaitu dibangun di atas iman, Islam, ihsan, dan mereka tidak berorientasi kepada dunia. Kalau orang berorientasi kepada dunia, ya ikhwah, kita kumpulkan hal-hal materi-materi ini banyak, kemudian kita akan tinggalkan. Sedih. Tapi kalau orang Islam mati itu enggak sedih. Mati itu ya orang hidup, ya persiapan mati. Nah itu, bangun negaranya di mana? Negara akhirat. Nah, bangun kampungnya kampung akhirat. Nah, itu yang harus jadi orientasi kita. Dikembali kepada masalah ghirah, ya. Nah, saya tutup, ya, bahwa sensitivitas kepada agama, ya, ini harus kembali dihidupkan pada tubuh kaum muslimin supaya kita ini ketika melihat kemungkaran tanggap. Dan kalau tidak demikian, tadi Allah SWT mengancam bahwasanya azab itu tidak hanya mengenai orang yang berbuat mungkar saja, tidak hanya mengenai orang yang berbuat kezaliman saja, tapi yang zalim dan tidak zalim bisa kena karena tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sebagai penutup, Allah SWT mengatakan, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik dikeluarkan untuk manusia, pawangnya manusia. Dengan apa? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, banyak sebenarnya, masih panjang, tapi waktu yang memisahkan kita. Ya, insya Allah ini menjadi penggugah untuk antum belajar lebih banyak lagi nanti. Ya, karena nggak mungkin materi seperti ini kita menumbuhkan karakter itu sekali dua kali. Ya, butuh waktu panjang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah